Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elianti Anggrisatiti dengan NIM 3114200092 dari Rombel Ilmu Sejarah 5B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai PPT yang berjudul Reformasi Tragedi Semanggi I pada tahun 1998. Sebelumnya, latar belakang dari makalah ini dan juga PPT yang akan saya tampilkan ini adalah kita akan membahas mengenai latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwa reformasi adalah sebagai bentuk dari masa peralihan Orde Baru yang dimulai sejak tahun 1998, yang dimana pada masa ini pada era sebelumnya, yaitu era Orde Baru dipimpin oleh Soeharto, yang kemudian mengalami pergantian kekuasaan yang diturunkan kepada B.J. Habibie. Dan pada masa reformasi ini ditandai dengan mulai runtuhnya kekuasaan Soeharto sebagai Presiden Indonesia dan kemunduran Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia ini berakhir pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Hal ini dikarenakan karena Soeharto dinilai gagal dalam menangani berbagai ketidakstabilan negara. Hal ini juga karena banyaknya terjadi kerusuhan serta pemberontakan yang terjadi di Indonesia, dan pada saat itu masyarakat dan juga mahasiswa menginginkan adanya kemunduran Presiden Soeharto setelah menjabat selama 32 tahun yang dimulai pada tahun 1967 hingga pada tahun 1998. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa hal yang melatar belakangi mengapa masyarakat dan juga mahasiswa ingin kemunduran Presiden Soeharto adalah dikarenakan oleh ketidakpercayaan terhadap pemerintah pada kala itu. Hal ini tentunya sangat memberatkan masyarakat karena masyarakat sepenuhnya tidak percaya kepada pemerintah yang berkuasa di Indonesia. Dan selain itu juga karena adanya krisis moneter yang berdampak kepada kenaikan harga barang pokok dan juga harga-harga kebutuhan lainnya terus mengalami kelonjakan di Indonesia. Tak hanya itu juga, pada saat era Orde Baru, negara Indonesia juga mengalami kenaikan inflasi yang terus meroket sehingga mengakibatkan perekonomian Indonesia yang sangat tidak stabil dan semakin terpuruk. Dari berbagai masalah dari politik, ekonomi, dan juga sosial masyarakat inilah yang kemudian mendorong adanya transisi kekuasaan pemerintahan, yaitu setelah turunnya Presiden Soeharto yang kemudian diambil alih oleh wakilnya, yaitu Bapak Habibie atau yang biasa kita kenal dengan Bapak B.J. Habibie. Dan pada saat itu Habibie mengumumkan bahwa terjadinya pembaruan susunan kabinet reform. B.J. Habibie mengumumkan mengenai pembaharuan susunan kabinet reformasi setelah beliau mengalami kenaikan pangkat menjadi dari yang sebelumnya wakil menjadi presiden. Dan pada saat itu pula susunan kabinet reformasi ini mengalami gejolak yang panas dalam masyarakat karena pada saat itu situasi di Indonesia masih sangat panas karena sistem pemerintahan yang kacau balau, dan maka dari itu mahasiswa serta masyarakat tidak menyetujui semua kebijakan yang diputuskan oleh Bapak Habibie. Maka dari itu mahasiswa dan juga masyarakat tidak menyetujui semua kebijakan yang diputuskan oleh Habibie ini, dan kemudian mereka beranggapan bahwa adanya keberlangsungan dui fungsi ABRI adalah sebagai sambungan dari tangan Orde Baru. Juga masyarakat menginginkan sebuah pembaharuan yang mana adanya pembersihan jati diri politik dari campur tangan militer seperti yang sebelumnya telah dilakukan oleh Presiden Soeharto. Kemudian kita berlanjut ke dalam jalannya demonstrasi pada Semanggi I ini, yang mana demonstrasi berasal dari kalangan mahasiswa dan juga masyarakat yang
pada awalnya berkumpul sambil melakukan long march, yaitu jalan jauh dari arah Semanggi menuju Selipi dan kemudian menuju Kemayoran untuk pada akhirnya bertitik kumpul menuju gedung DPR MPR untuk menolak sidang istimewa MPR pada tahun 1998. Pada tanggal 13 November tahun 1998, tepatnya saat tragedi Semanggi 1 ini berlangsung, pada awalnya mahasiswa dan juga massa bergerak dari Senayan berjalan kaki dengan beriringan sambil membawa banner dan poster yang bertuliskan kekecewaan mereka terhadap pemerintahan yang sedang berlangsung. Kemudian dari itu timbul kondisi yang tidak konservatif karena adanya kekerasan akibat provokasi yang berujung kepada pengeroyokan dan juga kekerasan yang berlangsung. Pada saat itu juga digambarkan bahwa suasana sekitar menjadi kacau balau dan tidak kondusif lagi. Kemudian ditambah dengan petugas aparat yang membubarkan massa dengan menembakkan peluru hampa secara serentak yang mengenai masyarakat sekitar dan juga pada akhirnya menimbulkan korban jiwa dari masyarakat sipil dan juga mahasiswa setempat. Akibat dari aparat yang menembakkan peluru tersebut dan berujung dengan adanya korban jiwa dari mahasiswa sendiri ataupun dari mahasiswa sendiri atau sipil, yang diantaranya adalah 5 korban dari mahasiswa. Yang pertama adalah Teddy Wardani Kusuma, yang kedua adalah Bernardus Realino Norma Era, yang ketiga Heru Sudipjo, Anggus Kusnadi, dan Musamil Joko. Dan dari masyarakat sipil juga terdapat 13 korban, diantaranya adalah Lukman Firdaus, seorang mahasiswa, yang kedua adalah Ayu Ratnasari yang korban dari peluru nyasar, yang ketiga adalah Sigit Prasetyo, Uga Usmana, Donit Agustiana, Budiono, Doni Effendi, Rinanto, Sidik, Kisnian, Niki Julong, dan juga Hadi. Akan tetapi dengan banyaknya korban jiwa dari tragedi Semanggi 1 ini, penyelesaian yang dilakukan pemerintah sangatlah minim dan cenderung tidak mau untuk mengurusi bahwa hal ini merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini dikemukakan bahwa pada saat itu Pansus mengemukakan bahwa tidaklah terdapat kasus pelanggaran HAM berat dalam 3 kasus ini. Yang pertama adalah pada tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti ini adalah tragedi sebelum tragedi Semanggi 1, selanjutnya tragedi Semanggi 1 dan tragedi Semanggi 2. Dan dalam rapat paripurna yang dilakukan oleh DPR sendiri, terdapat 2 polling suara yang dilakukan untuk menentukan apakah dari 3 kasus ini termasuk pelanggaran HAM berat atau tidak. Yang pertama adalah dari fraksi PDIP, PDKB, dan PKB menyatakan bahwa 3 kasus ini, yaitu Trisakti, Semanggi 1, dan Semanggi 2 merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Akan tetapi dari fraksi Golkar, TNI Polri, PPP, dan fraksi Reformasi dan juga PBB, mereka menyatakan bahwa 3 kasus ini tidak termasuk ke dalam pelanggaran berat hak asasi manusia. Dan juga dalam rapat Badan Musyawarah atau BAMUS yang diadakan pada tanggal 13 Maret tahun 2007, DPR RI memutuskan bahwa tidak akan mengagendakan kembali terkait dengan kasus TSS ini atau 3 kasus yang sebelumnya berlangsung, yaitu kasus Trisakti, tragedi Semanggi 1 dan 2 ke dalam rapat paripurna berikutnya, atau dengan kata lain bahwa tidak terjadi penyelesaian terkait 3 kasus ini dan kasus ini akan ditutup dengan sendirinya. Jadi kesimpulan dari presentasi kali ini adalah tragedi Semanggi 1 terjadi diakibatkan
karena adanya kebijakan pemerintah yang cenderung abai terhadap masyarakat. Adanya penolakan dari masyarakat ini adalah dengan aksi demonstrasi besar-besaran sebagai wujud dari respon masyarakat yang cenderung tidak menyetujui adanya kebijakan pemerintah yang dinilai terlalu memberatkan bagi masyarakat. Sampai dengan saat ini belum ada kejelasan hukum untuk mengungkap siapa dalang dari tersangka pelanggaran kasus HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia ini, dan dari keluarga korban sendiri masih terus berjuang untuk menemukan keadilan. Mungkin begitu presentasi yang bisa saya mungkin sekian presentasi yang bisa saya kemukakan. Sebelumnya mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan dan juga salah kata. Mungkin kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.